Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang tema mengenal kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Tapi sebelum memulai materi perkuliahan, ada dua informasi yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ujian tengah semester akan diadakan minggu depan. Untuk ujian ini sistemnya seperti UTS biasanya. Bedanya, kali ini soal ujian dibagikan di channel YouTube ini pada hari Selasa jam 15:10 minggu depan. Untuk jawabannya, kalian bisa ketikkan di kolom komentar yang sudah disediakan. Waktu ujian sama seperti waktu masuk kuliah biasanya. Jadi, pada jam 16.30 kolom komentar akan ditutup. Untuk mahasiswi yang sedang berada di pesantren, ujiannya menyusul. Yang kedua, kalian yang punya tugas review, terutama untuk materi hari ini dan materi minggu kemarin, harap segera untuk diselesaikan. Jangan lupa untuk mencantumkan nama di tugas review. Bagi yang belum mengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar yang sudah disediakan. Mari kita mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketahui bahwa kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim adalah paling sahihnya kitab setelah Al-Quran. Dengan kata lain, kedua kitab ini mengalahkan kitab-kitab samawi selain Al-Quran, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Alasan kenapa kitab ini lebih sahih dari semua kitab selain Al-Quran adalah karena isi yang terdapat di dalam kedua kitab ini sudah memenuhi standar kesahihan yang 5, yaitu sanad bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil dan juga memiliki kemampuan hafalan yang kuat, serta tidak terdapat syadz ataupun illah. Kitab Sahih Bukhari disusun oleh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Beliau dilahirkan di kota Bukhara pada tahun 1904 Hijriah. Semasa hidupnya, beliau berkelana dari satu negara ke negara yang lain untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi, mulai dari Hijaz, Syam, Mesir, dan juga Irak. Beliau wafat pada tahun 256 Hijriah di usia 62 tahun kurang 13 hari. Nama kitab Sahih Bukhari diambil dari tempat kelahiran beliau, yaitu kota Bukhara. Sedangkan nama asli kitab ini adalah Al-Jami'us Shahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa ayyamih. Melihat nama ini, maka kita bisa mengetahui bahwa kitab ini hanya berisikan hadis-hadis sahih yang memiliki sanad bersambung. Hal ini senada dengan perkataan Imam Bukhari yang mengatakan, "Ma adkhaltu fil jami' illa ma sahha." Artinya, aku tidak memasukkan di dalam kitab jami' ini kecuali berupa hadis yang sahih. Sedangkan kitab Sahih Muslim disusun oleh Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Beliau dilahirkan di kota Naisabur pada tahun 206 Hijriah. Di dalam penyusunan kitab sahihnya, Imam Muslim berguru ke para ahli hadis di berbagai negara seperti Khorasan, Irak, Hijaz, dan Mesir. Beliau menghabiskan seluruh usianya dengan berpindah-pindah tempat di dalam mengumpulkan hadis, belajar, dan mengarang kitab, hingga akhirnya meninggal di kota kelahirannya Naisabur pada tahun 261 Hijriah di usia sekitar 55 tahun. Di dalam penyusunan kitabnya, Imam Muslim mengikuti metode yang dipakai Imam Bukhari, yaitu menyusun kitab hadis sesuai dengan standar kesahihan hadis yang 5. Sekalipun kedua imam ini menyusun hadis lengkap dengan sanadnya, bedanya Imam Muslim menyebutkan hadis secara utuh, sedangkan Imam Bukhari menyebutkan hadis secara terpotong-potong sesuai dengan bab yang ada di kitab tersebut. Oleh karena itulah, bagi orang yang khusus belajar hadis, kitab Sahih Muslim lebih mudah dipelajari daripada kitab Sahih Bukhari.
Sekalipun Sahih Muslim lebih mudah dipelajari, namun secara kualitas kesohihan hadis, kitab Sahih Bukhari lebih unggul daripada Sahih Muslim. Hal ini dikarenakan Imam Bukhari dan Imam Muslim berbeda di dalam syarat kesohihan hadis. Imam Bukhari mensyaratkan setiap riwayat hadis dengan gurunya harus pernah bertemu dan satu masa. Sedangkan Imam Muslim hanya mensyaratkan setiap riwayat hadis dan guru harus satu masa. Beliau tidak mensyaratkan harus pernah bertemu. Contoh, seorang perawi yang bernama A berguru pada perawi yang bernama B. Maka menurut Imam Bukhari, hadis dari perawi A bisa diterima apabila dia bersama gurunya, yaitu perawi B, pernah bertemu dan hidup dalam satu masa. Sedangkan menurut Imam Muslim, hadis perawi A bisa diterima apabila dia bersama gurunya pernah hidup di dalam satu masa tanpa melihat apakah dia pernah bertemu dengan gurunya atau tidak. Oleh karena itulah, maka Sahih Bukhari berada satu tingkat di atas Sahih Muslim di dalam segi kesohihan hadis, sedangkan Sahih Muslim berada satu tingkat di atas Sahih Bukhari dalam segi lebih mudah untuk dipelajari. Oke, itulah pembahasan ringkas tentang kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Bila ada pertanyaan, dan tentunya ini sangat banyak, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa isi absensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.